Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat, segar, bahagia, dan lancar semua aktivitasnya ya. Nah teman-teman, kali ini kita mau lanjut ngobrol nih. Ya, kita mau ngobrolin masih perkara ibu-ibu lah ya. Hal-hal yang sering diperdebatkan ibu-ibu gitu ya. Kita ngobrolin apa ya? Kemarin kita udah ngobrolin tentang ASI, MPASI gitu ya. Apa obrolan mengenai fisik anak. Ntar ini lagi ya. Apa? Ntar dikira kita apa? Kita ngomongin fisik gitu ya, enggak kita memperdebatkan isu yang sering juga diperdebatkan oleh emak-emak, yaitu anak yang gendut dan anak yang kurus. Nah, gimana teman-teman yang udah punya anak, yang sekarang sedang mengasuh anak bayi dan balita atau toddler, ketika berkumpul dengan teman-teman atau ibu-ibu yang lain, macam mana? Adakah memperdebatkan, ini anak kamu gemes ya, gendut, ini anak kamu kok kurus sekali, kamu gak ngasih makan ya? Ada gak sih? Ada yang sering memperdebatkan hal itu, atau malu-malu, atau di belakang orangnya yang ngobrolin gitu? Sering ya, kita ibu-ibu kadang tuh suka debatin, iya harusnya anak itu gendut, harusnya anak itu gak kurus kayak begini. Terus lama-lama yang emaknya sebagai yang punya anak, yang awalnya cuek-cuek, terus akhirnya kepikiran juga, lama-lama tertekan. Jadi ibu-ibu dulu zaman hamil dapat buku KIA nggak sih? Kita kan rata-rata dapat ya. Cuman ya kalau kontrolnya ke rumah sakit biasanya memang nggak dapet, tapi punya buku kontrol kehamilan ya. Nah ibu-ibu yang sekarang pun lagi hamil dan kontrol, boleh deng ibu-ibu tuh kontrol juga ke puskesmas. Jadi ibu-ibu bisa dapetin buku KIA itu di puskesmas, karena memang hanya disediakan di puskesmas. Jadi boleh kontrol ke rumah sakit, tapi agar dapat buku KIA itu yang warna pink itu loh, ibu-ibu bisa dapetin itu di puskesmas. Di buku KIA itu, saya lupa lagi. Padahal kemarin tuh saya kepikiran, saya mau bawain apa ya, biar saya liatin gitu di dalamnya ada apa. Di buku KIA tidak hanya memantau selama kehamilan kita aja, tetapi juga ketika kita memiliki bayi dan balita nantinya hingga usia anak kita 59 bulan. Nah, nanti juga terpantau hingga ke sana. Jadi berbeda dengan buku yang kita dapatkan dari rumah sakit. Kalau yang dari rumah sakit kan biasanya tuh cuman untuk ini ya, catatan perkembangan selama kita hamil aja ya. Kalau di KIA lebih komplit, lebih kompleks. Bahkan di sana nanti juga ada untuk pantauan pemberian imunisasi, terus juga ada edukasi di dalamnya, bagaimana kita menjaga kehamilan, bagaimana selama hamil, tanda bahaya apa aja selama kehamilan, terus nanti persalinan seperti apa, persiapan persalinan seperti apa, itu dijelasin tuh di buku KIA. Juga termasuk nanti ketika kita melahirkan, persalinan, catatan persalinan. Jadi dari mulai hamil hingga persalinan hingga anak usia 59 bulan, semua dalam satu buku. Jadi lebih praktis gitu ya. Jadi boleh ibu-ibu yang lagi hamil, walaupun misalnya udah masuk TM3, gak apa-apa, yuk ke puskesmas dapetin buku KIA yang warna pink, biar ibu-ibu bisa dalam satu buku aja, nggak berceceran gitu. Karena kalau di rumah sakit juga ada buku untuk anak, juga ada kan ya, untuk pantau imunisasi. Kalau yang KIA lebih komplit. Terus juga warna-warni isinya. Sekarang udah berwarna lah. Dari dulu juga berwarna sih ya kayaknya, tapi sekarang tuh lebih besar ukurannya juga. Jadi ketika sudah punya buku kayak itu, yuk diisi dan dipantau. Jadi pemerintah sudah menyediakan program yang cukup komplit untuk modal dalam pemeliharaan kesehatan kita. Ketika punya bayi dan balita, datanglah ke posyandu 1 kali sebulan minimal, itu untuk melihat perkembangan anak kita, untuk memantau tinggi badan, berat badan, karena banyak banget sekarang isu mengenai perkembangan anak, isu stunting, ya kan, kurang gizi gitu ya. Nah terus jadi
kalaupun tampak anak kita kecil, kalau ternyata grafiknya bagus, lo mau ngomong apa gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu ya ntar jiper sendiri, sedih sendiri gitu ya. Jadi jangan lupa, biar tahu nih perkembangan anak kita, datang ke posyandu terdekat. Itu adalah salah satu upaya agar ibu-ibu nggak jauh-jauh. Mungkin kan ada ya, tidak semua yang mudah mengakses ke puskesmas kah itu, atau ke klinik kah itu, ke rumah sakit kan jauh. Jadi ya kami datang menghampiri ibu-ibu untuk memudahkan ibu-ibu menjangkau semua kebutuhan dalam pemeliharaan kesehatan anak. Nah, jadi kembali ya ke topiknya tentang perkembangan anak. Mengenai anak udah bisa ini dan itu, ini belum, itu udah, anak gede, ini kecil gitu ya. Normalnya mah anak ya itu tadi, asalkan dia pertumbuhannya, grafiknya sesuai di hijau terus kan ya, terus berat badan naik terus setiap bulan, terus anak juga tidak ada sakit menahun, tidak ada yang mengganggu kesehatannya, anak lincah, bahagia bermain, ya udah, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bukan hal yang harus dikhawatirkan selama itu nggak ada keluhan-keluhan itu gitu. Tapi kalau ada keluhan, nah baru jadi khawatir. Jadi biar ibu-ibu bisa menangkis semua itu, hal itu, perhatikanlah tumbuh kembang anak-anaknya. Ibu-ibu juga perlu tahu pada usia segini idealnya anak bisa apa sih. Usia segini anak-anak kita harusnya bisa apa sih gitu. Nah begitu misalnya nggak bisa nih di usia sekian, ternyata nggak bisa. Kok anak saya nggak bisa gitu ya. Perhatikan dulu. Coba kasih stimulus dulu. Jadi kita harus rajin ngasih stimulus, mencontohkan. Karena anak tuh memang benar-benar melakukan apa yang kita lakukan. Mereka lebih paham visual, mereka belajar lebih ke visual kayaknya ya, daripada audio gitu. Kadang dia nggak ngerti kali apa yang kita omongin gitu ya, belum ya gue mah belum ngerti gitu, belum umurnya. Jadi ya lu ngerjain apa, gue juga ngerjain itu. Nah kayak gitu ya, kayak nggak banyak dari kita ketika mengajarkan anak kita pada fase merangkak, kita juga ikut merangkak. Pada ngerjain nggak tuh ibu-ibu atau bapak-bapak gitu? Jarang ya, ada tapi nggak semua melakukan hal itu. Nah itu perlu kita lakukan. Pengalaman saya ketika anak saya yang pertama, berhubung kami jauh ya tinggalnya dari orang tua, terus dengan kedua orang tuanya yang bekerja, saya kerja, bapaknya kerja gitu ya. Jadi memang kami jarang memberikan stimulus. Ada memberikan tapi tidak intens, karena ya waktu kami tentu terbagi. Terus ketika itu saya bekerja di rumah sakit, nyampe rumah ya capek. Terus apalagi kalau dinas malam, ya nggak mungkin lagi, saya nggak kuat lagi kalau untuk tidak tidur. Jadi ya waktunya tidak terlalu panjang untuk berinteraksi. Jadi anak saya yang pertama tuh dulu tidak merangkak, dia tidak bisa merangkak, cuman narik perutnya. Jadi dia narik perut gitu, dia nggak ngerangkak. Terus dia jalan juga bagi orang tua saya itu cukup lama, tapi saya masih, karena saya nggak terlalu peduli omongan orang dan juga saya minim interaksi, jadi saya jarang banget keluar rumah gitu ya. Cuman ya saya nggak terlalu peduli omongan orang sih, ya balik lagi karena saya terlalu textbook mungkin orangnya gitu ya. Jadi ketika anak saya usia 12 bulan belum bisa jalan, ya saya mah ya nggak apa-apa gitu. Toh anaknya bukan dia nggak mau jalan sama sekali, saya ngelihat usahanya ada gitu. Dia mau kok merambat, walaupun ya belum gitu, dia belum bisa seimbang, dia baru bisa berdiri sebentar terus jatuh lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting usahanya ada. Bagi saya seperti itu. Tapi ketika orang tua saya lihat, kok ini anak lama banget, kamu mah dulu nggak begini, sebentar cuman usia 9 bulan kamu udah jalan gitu. Ini anak udah 12 bulan tapi nggak jalan-jalan gitu. Terus omanya lebih sering kasih stimulus. Ketika berkunjung tuh giat banget setiap hari, cucunya tuh dilatih gitu biar bisa jalan nih, biar usia segitu bagi orang tua saya harus jalan lah gitu. Sampailah pada akhirnya anak saya baru bisa jalan di usia 13 bulan dan memang perlu stimulus ekstra. Jadi omanya tuh lumayan lama di rumah kami dan setiap hari ayo gitu.
menyemangati, jadi cheerleaders gitu ya, menyemangati anaknya untuk jalan gitu. Kalau saya lebih ke stimulus yang tidak hanya bersorak-sorai, tapi saya kasih misalnya mainannya, ayo sini, ayo jalan, boleh tuh ibu-ibu misalnya mainan yang paling dia suka, terus ya ambil. Kalau dia merangkak, naikin loh. Gimana tuh coba dia mau ngambil kan dengan merangkak kan, ya bisa aja gitu. Jadi memang stimulus itu penting gitu. Kalau menurut orang tua saya, apa dia ini anak nih ya, anak kamu tuh nggak punya temen, kamunya juga nggak keluar, mama saya bilang gitu. Cuman ya saya menikmatinya saja. Kebetulan memang saya bodoh amat dengan omongan orang, dan anak orang mau apa ya terserah saja. Yang penting anak saya ada respon, ya udah gitu. Gitu juga dengan ngomong. Anak saya tuh termasuk yang lama banget untuk bisa mengeluarkan kata, tapi dia ngerti. Jadi kita mau ngomongin apa, kita ngobrol gitu ya, dia ngerti. Kita minta tolong apa, dia ngerti. Jadi saya juga nggak worry. Ya udah gitu, anaknya ngerti kok. Jadi ya saya mah ya udah aja gitu. Saya tetap ngobrol, tetap cerita, tetap kita bareng-bareng lihat buku. Tapi anaknya memang artikulasi tidak jelas. Terus abis itu dia emang lama, emang buat ngomong mama, itu yang gampang dulu ya. Biasanya anak-anak akan bilang itu. Nah dia nggak bisa. Kalau dia mau itu, dia akan kesana ngambil. Kalau dia mau apa, dia narik kita terus nunjuk gitu. Tapi berarti dia ngerti dia. Dan setelah saya baca, ya nggak apa-apa, ya sudah gitu. Sampai akhirnya usia 24 bulan masih belum ngomong. Wah, makin lah tuh kan, sekitaran gitu. Terus saya belum mau memang ke klinik tumbuh kembang karena saya masih yakin. Nah, satu lagi nih. Feeling emak-emak tuh kayaknya emang ya, ketika udah jadi emak-emak kita punya feeling. Ketika udah punya istri kita punya feeling ya. Makanya perempuan feelingnya luar biasa dibilang gitu kan ya. Ketika jadi istri punya feeling istri. Ketika punya anak kita juga punya feeling. Jadi ketika saya pikir anak saya nggak apa-apa gitu, tapi tetap ya feelingnya ada landasan gitu. Saya juga mencocokkan dengan teori yang ada. Terus saya nontonin YouTube kah itu, atau saya googling semua hal yang berkaitan dengan itu, mengenai speech delay. Saya baca semuanya gitu. Jadi saya tidak membawa anak saya ke klinik tumbuh kembang, tidak sama sekali. Walau ada beberapa teman saya yang juga menanyakan, speech delay nggak sih anak kamu, coba deh kontrol gitu kan. Tapi saya belum mau, karena juga saya yang nggak doyan berobat, saya nggak doyan konsul, nggak doyan, males ya. Nggak tahu, saya kurang suka berhubungan dengan rumah sakit gitu. Karena entah karena pekerjaan saya di sana, saya tahu isinya seperti apa. Saya dibilang ketakutan juga enggak, tapi ya ketika saya butuh saya akan datang begitu. Jadi saya bukan, kan ada ya yang begitu ada keluhan terus harus pengen langsung konsul, mau cepet gitu. Kalau saya enggak, saya akan lebih menunggu, melihat, mengobservasi dan menilai. Mungkin karena juga saya bekerja di area itu, jadi sehingga saya memperhatikan dulu memang gitu. Jadi saya nggak langsung, termasuk juga ketika anak demam lah gitu kan, saya akan tetap ngitungin, saya nyatet. Jadi bukan berarti saya males ke rumah sakit, males konsul, tapi saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya tetap nyatet. Ketika anak demam, saya nyatet demam pertama itu kapan, temperaturnya berapa, apa yang sudah saya berikan. Terus ketika apa yang saya lakukan, saya biasanya melakukan maksudnya ketika demam saya teknik kanggurukah dulu, kompres dulu, saya belum akan ngasih obat. Tapi kalau memang tidak turun, segala hal sudah saya upayakan, tidak turun dan sudah mencapai 38, ya sudah, saya akan kasih obat penurun panasnya gitu. Jadi saya yang bukan tipe yang suka konsul dan obat gitu, karena ada beberapa ya itu pilihan lagi, pilihan ibu-ibu ya, ada yang tipikal yang cemas gitu ya, takut dan ingin segera mengatasi, ya boleh aja kan. Nah saya yang bukan, jadi saya nggak ke klinik tumbuh kembang, saya biarin aja sampai akhirnya anak saya berusia 31, 32 bulan itu baru lancar, dan langsung lancar banyak ngomongnya.
Jadi langsung bisa gitu. Dan saya tidak menyesali keputusan saya saat itu untuk tidak membawa anak saya ke Belitung Kembang, memainkan feeling saya sebagai ibu, dan saya percaya anak saya bisa, ya hanya saja belum waktunya gitu. Nah, untuk anak saya yang kedua, entah memang mungkin karena sudah punya teman. Jadi posisinya saya kerja juga kan gitu. Saya kerja, ya sibuk juga gitu. Nah, yang kedua, bukan cuman karena ya omanya proaktif ya iya gitu, tapi memang sepertinya karena dia punya temen yang gak jauh umurnya. Jadi dia punya abang kan ya, anak saya berjarak 3 tahun. Jadi main bareng kan. Nah ketika main kayaknya dia lihat nih abangnya begini, abangnya ketika ngambil begini, abangnya jalan begini, abangnya merangkak begini gitu. Jadi dia memang cepet. 6 bulan dia udah berdiri. Dia tuh skip, dia merangkak sebentar doang. Dia tidak suka masuk baby chair. Dia nggak main tuh, dia emang bener, dia jalan nggak pakai tatah, dia bener-bener langsung duduk, merangkak, jongkok, berdiri, jalan. Dan dia bukan tipikal anak yang takut harus merambat dulu, enggak. Dia di tengah rumah dia berdiri, dia jongkok, berdiri, terus dia jalan, jatuh, ulang lagi, yang kayak ya bodo amat gitu, nggak sakit amat lah, gue masih bisa gitu. Emang agak kadang merasa so gede banget nih anak gitu kan, maksudnya sotoy banget, 6 bulan dia udah mau jalan gitu kan. Tapi emang dia lebih cepat untuk interaksi, lebih cepat. Dia tuh umur 4 bulan dia udah ngoceh panjang, yang kalau dikasih buku yang nggak cuman ya, nah, dia udah kayak yang paling gitu, gitu, lebih banyak gitu, lebih panjang, dan emang pengen ngobrol. Yang anak kedua mungkin memang ya stimulusnya dari abangnya yang deket dengan dia, jadi emang cepet, alhamdulillah cepet, jalan tuh cepet ya, ngomong juga cepet. Dia 1 tahun udah gitu. Tapi nah ada tapinya kan, jadi emang setiap anak punya kelebihan dan kekurangan. Anak pertama saya toilet training cepet, anak kedua saya toilet training, aduh, dia mah benar-benar dia terlalu percaya diri dengan dirinya dan hanya memutuskan apapun sesuai dengan keinginannya. Jadi ketika gue mau jalan ya gue jalan, ketika gue mau ngoceh ya gue ngoceh, ketika gue mau toilet training baru gue toilet training, gak bisa gue ngikutin lo gitu. Jadi anak saya yang kedua saya konsisten di 18 bulan udah mulai tuh saya toilet training. Ada yang lebih cepat kan ya, tapi karena saya kebetulan dahulunya ngambil tugas akhir saya, penelitian saya toilet training, jadi idealnya di usia 18 bulan. Makanya saya memang walaupun di usia sebelumnya kita kadang-kadang ngajarin ke kamar mandi gitu ya, tapi yang benar-benar saya terapkan toilet training itu di 18 bulan. Dua-duanya di 18 bulan. Anak saya yang pertama cepet banget saya selesai toilet training. Saya nggak terlalu lama lah, ya sekitar 20 bulan. Di usia 20 bulan dia selesai, tidak diapers lagi, dia udah bisa gitu. Anak saya yang kedua bahkan baru lepas bulan kemarin, ya Allah, dia bener-bener nguji banget deh. Itu yang kedua, dia udah training dari 18 bulan, nggak mau, susah lah pokoknya, dia ngompol mulu. Terus sampai di usia 20, sempat dia lepas di 24 bulan apa ya, dia lepas, saya paksa lepas. Itu kayaknya emang agak terpaksa ya, saya paksa lepas, saya nggak mau, pokoknya saya selalu sounding, kamu harus lepas, kamu nggak bisa lagi pakai diapers gitu ya. Terus 24 bulan melepas, tapi lepas pakai masih pakai itu karena masih ada ngompolnya. Di usia 36 bulan lepas total. Terus kayaknya apa omanya juga belum rela apa gimana, nggak tahu lah saya tuh. Pokoknya yang kedua nih kayaknya dia pun belum ikhlas untuk lepas itu. Di 36 bulan balik lagi dia ngompol. Terus saya bingung, kamu kenapa ngompol? Mimpi ya, saya bilang gitu kan. Iya, dia bilang gitu, iya. Lah tapi masa ngompolnya seminggu penuh? Ya ampun, itu menguras emosi. Ya kan capek tengah malam ya, dia udah bangun. Terus saya bilang, mau pipis ya, yuk. Tapi terus dia ngompol di tempat tidur, coba.
Jadi ya, tiap anak punya kelebihan dan kekurangan ya. Anak kedua saya trainingnya, aduh bablas ya Allah, bener-bener lah tuh. Baru selesai sekarang, coba bayangin. Baru 2 mingguan belakangan baru dia nggak lagi pakai diapers. Itu karena saya lupa beli diapersnya, ternyata udah habis kan ya. Terus saya memohon malam itu, kamu jangan ngumpul ya, mau capek nih, soalnya nggak kuat, mesti ntar ganti spray, bersihin lagi, nggak kuat, please ya, ntar bangunin kalau mau pipis gitu. Alhamdulillah sampai pagi enggak. Terus ya udah saya iseng nggak usah beli gitu ya. Ternyata sampai sekarang, wah alhamdulillah. Dan setiap pagi saya selalu berikan saya selalu apresiasi dia setiap pagi, dan sebenarnya itu membuat dia sangat bahagia. Thank you ya, kamu nggak ngompol malam. Atau dia pagi-pagi bilang, Mi aku nggak ngompol nih malam. Wis, good job, wah great, ya udah. Selalu saya kasih dia ucapan terima kasih gitu kan, karena dia sudah selesai teletraining. Jadi ibu-ibu, bener kan, beda anak mah anak ini saudara aja beda gitu ya, apalagi dengan anak orang lain. Jadi nggak apa-apa selama anak kita sehat, aktif ya, terus kalaupun dia tidak di masa perkembangan, misalnya motorik halusnya, motorik kasar, bahasanya tidak di usianya, ya nggak apa-apa, lihat dulu, observasi dulu. Setelah itu jika perlu konsul, kita konsul. Oke ibu-ibu, semangat membersamai anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.